kembali lagi dengan saya di sini. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Jika dikaitkan dengan buku K13 edisi revisi, materi ini termasuk dalam buku Matematika Wajib kelas 11 SMA. Sini adalah merupakan fungsi dari aljabar, yaitu fx sama dengan a dikali x pangkat n. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan, dimana pangkatnya ini n diletakkan di depan, yaitu n dikali a x, dan pangkatnya dikurangi 1, yaitu n dikurangi 1. Jadi ada beberapa rumus turunan. Yang pertama, fx sama dengan a, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Dan yang kedua, fx sama dengan a x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a. Kemudian fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali ax n kurangi 1. Lalu fx sama dengan a u x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a u aksen x. Dan fx sama dengan ux plus minus fx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Biar lebih gampang, di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama yaitu adalah fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x tambah 6. Maka turunannya adalah f aksen x. Kita kembali ke rumus awal, yaitu adalah n kita diletakkan di depan, yaitu pangkatnya. Jadi kita tulis 3 dikali 2, maka koefisiennya ini tulis 2x pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 5 x pangkat 2 dikurangi 1, 1. Atau juga bisa kita tulis 5x saja ditambah 3x. 3x karena pangkatnya adalah 1, jika dikurangi 1, 0, maka tidak perlu kita tulis. Jadi kita tulis saja 3 tambah 6. Karena 6 adalah merupakan konstanta, maka kita anggap sebagai 0. Karena kita anggap x-nya adalah pangkat 0. Jadi kita tulis 3 dikali 2, 6, x pangkat 2 ditambah 2 kali 5, 10, x tambah 3. Ya, ini merupakan turunannya dari 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x tambah 6 adalah ini hasilnya. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan turun. Ini merupakan gambar grafiknya. Nah, kita akan mencari tahu kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Jadi, untuk mencarinya kita akan mulai dari arah kiri terlebih dahulu. Jadi kan fungsi naik dari arah kiri, dimana itu dikatakan fungsi naik. Lalu jika tepat pada permukaan ini, maka fungsi ini tidak akan naik ataupun tidak akan turun, lalu akan ke bawah ke arah sebelah kanan, maka dinamakan fungsi turun. Jadi kita akan mengetahui bahwa fungsi tersebut akan naik adalah jika fx sama dengan, dimana turunannya adalah f aksen x lebih dari 0. Jadi dari arah kiri yaitu kita tuliskan x kurang dari a, jadi arah ke atas. Dan dikatakan stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Jadi titik puncaknya itu tepat di atas sini. Jadi tidak menunjukkan arah naik ataupun arah turun. Jadi tetap. Dan dikatakan fungsi itu turun apabila f aksen x kurang dari 0. Jadi arah grafik akan mengarah ke kanan, yaitu ke bawah. Jadi kita tulis x lebih dari a. Jadi untuk lebih memahaminya, saya akan berikan contohnya, yaitu diketahui suatu fungsi sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 36x. Di sini
yang akan ditanyakan adalah fungsi interval ketika naik. Jadi kita jawab, karena fungsinya adalah seperti ini, maka kita langsung tulis turunannya, yaitu kita langsung saja menulis 3x pangkat 2 ditambah 26 12x dikurangi 36. Lalu sudah itu kita bagi dengan 3 supaya sederhana. Kita bagikan dengan 3. Jadi kita tulis x kuadrat ditambah 4x. Dari mana? 3 bagi 3 x kuadrat, 12 bagi 3 4x dikurangi 36 bagi 3 12. Lalu kita menggunakan pemfaktoran. Lebih, karena fungsi naik lebih dari 0. Lebih. Kita abaikan dulu tandanya, kita gunakan sama dengan 0. Kita isi x. Angka berapa yang bisa menghasilkan 4 dan juga 12? Yaitu min 2 plus 6. Lalu di sini kita akan tulis x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 6. Lalu kita buat persamaan karena x sama dengan 2 dan x sama dengan min 6. Kita buat seperti ini. Di sini negatif 6 dan di sini 2. Untuk mencari tahu di mana hasil dari plus minus, atau kita bisa menggunakan benar atau salah, dan juga untuk menentukan mana interval naiknya, kita contohkan saja, misalkan di sini 0. Kita kembalikan ke rumus yang di atas, yaitu 0 x kuadrat jadi 0 tambah 0 dikurangi 12. Jadi di sini adalah bersimbol negatif dan di sini bersimbol positif. Ini positif. Jadi karena interval naik adalah lebih dari 0, maka tanda panah dan ke sini yang berarah positif. Jadi di sini merupakan arah interval naik. Dari sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi maksimum dan minimum. Dikatakan maksimum apabila f stasionernya itu adalah lebih dari 0. Dan dikatakan minimum apabila fungsi stasionernya kurang dari 0. Itu dengan y sama dengan f. Syaratnya itu adalah untuk menjadi maksimum dan minimum, yaitu stasionernya f aksen x sama dengan 0. Lalu kita tentukan jenis stasionernya, apakah termasuk maksimum atau minimum. Lalu kita hitung nilai maksimum dan minimumnya. Baik, di sini untuk lebih memahami tentang maksimum dan minimum, saya akan berikan contohnya, yaitu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam x hari dengan biaya 2x dikurangi 40 tambah 800 per x, Rp1.000 per hari. Lalu berapa biaya minimum per hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Di sini kita ketahui tadi fungsinya adalah 2x dikurangi 40 ditambah 800 per. Lalu kita kalikan dengan x, karena dalam x hari, x kalikan dengan fungsinya 800 per x. Kita kalikan 2x kuadrat 40x plus 800. Lalu kita turunkan, terimanya berarti 4x min 40. Nah, sudah ditemu turunannya, kita tentukan stasionernya, yaitu f aksen x sama dengan 0. F aksennya yaitu 4x min 40 sama dengan 0, dan x sama dengan 40 dibagi 4, x sama dengan 10. Ini dalam hitungan hari, 10 hari. Nah, 10 hari, karena dalam satu bulan ada 30, berarti untuk menjadi 20 harinya itu kita masukkan tadi, yaitu turun yang pertama adalah 2x pangkat 2, dan tadi turunannya itu 2x pangkat 2 min 40x plus 800. Itu kan yang pertama tadi. Lalu kita masukkan di situ 2 kali 10 kuadrat 40
kali 10 bagi 800 tambah 800, 200 kurangi 400 tambah 800, ini 200 tambah 800 sama dengan 600 ribu rupiah, dalam ribu rupiah. Ini untuk yang 1 hari, ini untuk yang 20 hari. Jadi untuk yang 10 hari kita bagikan, yaitu 600.000 rupiah dibagi dengan 10. Jadi biayanya per hari adalah 60.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan dan percepatan. Kecepatan sendiri adalah laju perubahan terhadap waktu, di mana S sama dengan T, yaitu PT sama dengan limit delta T menuju hingga F T ditambah delta T kurangi FT dibagi delta T, di mana T itu adalah menunjukkan waktu. Dan untuk percepatan sendiri yaitu adalah laju perubahan dari kecepatan, yaitu dari VT, dari yang sini. Jadi disebutkan AT sama dengan limit delta T menuju hingga P ditambah delta T dikurangi PT dibagi delta T. Di sini yang terakhir adalah aturan rantai. Saya akan menjelaskan tentang aturan rantai. Apa sih aturan rantai? Yaitu jika suatu fungsi f(x) sama dengan fungsi dari g(x) pangkat f. Karena f(x) ini fungsi, ini juga fungsi, jadi turunannya kita ambil seperti dari g(x). Jadi kita tulis f aksen x sama dengan, sama seperti tadi, n pangkatnya kita letakkan di awal, yaitu n dikali g(x) pangkatnya dikurangi 1, n dikurangi 1 dikali g aksen x. Mengapa? Karena ini dua fungsi, jadi kita kalikan dengan g aksen turunannya dari g(x). Supaya tidak bingung, di sini saya akan memberikan contohnya. Misal fungsinya adalah f(x) sama dengan 2x dikurangi 1 pangkat 2000. Lalu kita akan tulis n adalah pangkat, maka kita tulis pangkatnya 2000 dikali g(x)-nya. G(x)-nya adalah 2x min 1. Pangkat dikurangi 1, 2000 dikurangi 1, maka 1999 dikali g aksen x. G aksen x dapat dari mana? G(x)-nya di sini adalah 2x min 1. Jadi g aksennya adalah 2. Mengapa? Karena x di sini kan pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 dikurangi 1 0. Jadi pangkatnya 0. Jadi kita tulis 2 saja. 1 di sini tidak perlu ditulis karena merupakan konstanta. Jadi hasilnya adalah 0. Lalu hasilnya adalah kita kalikan 2000 dikali 2 sama dengan 4000. 2x min 1 pangkat 1999. Jadi ini merupakan turunan dari f(x) tersebut. Ya mungkin hanya itu penjelasan tentang turunan fungsi aljabar.